Halo semuanya, dalam video ini kita akan belajar materi fungsi logaritma. Nanti kita akan berlatih menyelesaikan permasalahan pertumbuhan bakteri setelah diberikan pemodelannya atau rumus pertumbuhannya. Soal yang dimaksud adalah seperti ini ya, soalnya memiliki judul pertumbuhan bakteri. Suatu jenis bakteri membelah diri setiap 2 jam. Jika sebuah koloni bakteri tersebut awalnya terdiri dari 100 bakteri, maka waktu T yang dinyatakan dalam jam ya, yang diperlukan agar banyaknya bakteri tersebut menjadi N dapat ditentukan dengan rumus berikut. Ya, di sini rumusnya berupa fungsi T dalam N, yaitu T sama dengan 2 dikali log N per 100 dibagi dengan log 2. Perintahnya adalah tentukan waktu yang diperlukan agar dalam koloni tersebut terdapat 1 juta bakteri. Nah, di sini pertama-tama kita pahami dulu soalnya ya. Di sini ada beberapa informasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bakteri tersebut membelah diri setiap 2 jam. Nah, di sini kita memaknai membelah diri tersebut membelah diri menjadi 2 ya. Seperti yang diilustrasikan oleh salah satu jenis bakteri di sini, yaitu bakteri E. coli ya. Bakteri E. coli membelah diri menjadi 2. Nah, kemudian informasi berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah jumlah awalnya ya. Jadi awalnya dalam koloni tersebut terdapat 100 bakteri. Nah, dan terakhir informasinya adalah terkait pemodelannya, yaitu rumus yang diketahui adalah T sama dengan 2 dikali log N per 100 dibagi dengan log 2. Selanjutnya, setelah kita paham terkait masalah yang diberikan, selanjutnya kita periksa atau kita cek kebenaran dari informasi tersebut. Di sini ada kalkulator grafik yang menyalin informasi dalam soal tadi ya. Nah, di sini rumusnya sudah disalin di sini, yaitu Tn sama dengan 2 dikali log N per 100 per log 2. Di sini bedanya ada Tn, kalau tadi cuma T, di sini Tn karena fungsi T terhadap N. Nah, kemudian di sini diberikan juga hasil perhitungannya. Nah, hasil perhitungan ini nanti kita gunakan untuk memeriksa informasi soal tadi. Nah, di informasi dalam soal tadi diberikan bahwa mula-mula dalam koloni tersebut terdapat 100 bakteri. Artinya ketika T-nya 0, N-nya adalah 100. Nah, di sini kita cek. Kalau N-nya di sini kita ganti 100, oh memang betul hasil dari T adalah 0. Artinya mula-mula banyaknya bakteri adalah 100. Kemudian informasi yang kedua, bakteri tersebut membelah diri menjadi 2 setiap 2 jam. Artinya dari awalnya 100 untuk menjadi 2 kali lipatnya, yaitu 200, berapakah waktu yang diperlukan? Dari informasi tadi seharusnya yang diperlukan adalah 2 jam. Coba kita cek. Kalau kita ganti di sini menjadi 200, nah betul di sini hasilnya adalah 2. Kalau 2 kali lipat lagi, yaitu misalkan 400, 2 kali lipatnya dari 200, 400, berarti dugaan kita nanti di sini harusnya 4 jam. Kita cek. 400 di sini 4. Kalau di sini kita ganti 8, di situ ganti 8 dan demikian seterusnya. Ternyata informasi dalam soal yang diberikan itu konsisten dan benar. Setelah kita memahami soal, kemudian kita cek kebenaran atau kekonsistenan informasi dalam soal tersebut, berikutnya kita selesaikan perintah yang diberikan, yaitu menentukan waktu yang diperlukan agar dalam koloni tersebut terdapat 1 juta bakteri. Kita tulis kembali modelnya ya. Diketahui fungsi yang memodelkan waktu terhadap banyaknya bakteri adalah fungsi T terhadap N seperti ini. Nah, kemudian untuk mencapai N sama dengan 1 juta, berarti kita cukup mensubstitusi N dalam rumus tadi dengan 1 juta. Sehingga kita peroleh T sama dengan 2 dikalikan log 1 juta per 100 dibagi dengan log 2. Kita sederhanakan, kita hitung 1 juta dibagi 100 itu hasilnya adalah 10.000. Nah, kemudian kita hitung log dari 10.000 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. Mengapa hasilnya 4? Karena 10 pangkat 4 itu sama dengan 10.000. Nah, berikutnya kita hitung dengan menggunakan kalkulator. Hasil dari 2 dikalikan 4 dibagi dengan log 2 itu
Hasilnya adalah sekitar 26,58. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan waktu yang diperlukan oleh koloni bakteri tersebut untuk mencapai 1 juta adalah sekitar 26,58 jam.